Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur kembali, kita boleh bertemu, kita boleh berkumpul bersama, walaupun lewat online, tapi kita percaya kuasa Tuhan akan turun menjamah saya dan saudara ketika kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menyembah Dia. Katakan, aku percaya Tuhan, berkat-Mu atas hidup kami sangatlah berlimpah. Kami mau percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah terlambat. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, kami mau percaya Tuhan. Aku percaya, amin Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya saja hanya padamu Tuhan, hanya padamu Yesus. Kami mau meletakkan harapan kami, ya Tuhan. Oh, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, sebab Engkau yang hidup, Allah yang kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Aku percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan aku percaya Engkau pegang kendali dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang baik, Tuhan yang setia dari dulu sampai sekarang.
dan Engkau tidak pernah berubah. Kebaikan-Mu tetap sama dan Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu. Untuk itu ajar kami untuk percaya, berharap, dan menyenangkan hati Engkau selagi kami masih hidup, selagi kami masih diberikan kesempatan. Itu berarti kami akan semakin hari memberikan yang terbaik. Dan terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Pakai hamba-Mu sesuai dengan rencana-Mu. Dan biarlah apa yang hamba katakan, pikirkan, dan apa yang hamba nanti sampaikan boleh berkenan dan menyenangkan hati Engkau, dan banyak jiwa boleh melihat kebaikan Tuhan, banyak jiwa mengenal akan Engkau, dan lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Engkau. Kami bersyukur Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur saudara, Tuhan kasih kesempatan saya dan saudara untuk menikmati hidup hari ini. Seberapa banyak di kita hari ini merasakan bahwa kita punya Tuhan yang selalu menyertai. Seberapa banyak juga kita, saya dan saudara, boleh merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, walaupun keadaan yang semakin hari membuat kami jadi takut atau membuat saya dan saudara menjadi khawatir. Tetapi di sini Tuhan mau mengajarkan bahwa keadaan-keadaan yang semakin membuat saya dan saudara takut atau keadaan-keadaan yang semakin membuat saya dan saudara cemas, di situ Tuhan mau menyatakan kasih-Nya. Di situ Tuhan mau supaya saudara lebih dekat kepada Tuhan. Dan hari ini kita mau baca firman Tuhan di Amsal 15 ayat 5 dan ayat yang ke-24. Kita mau baca bersama-sama. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Ayat yang ke-24, jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Dan ayat ke-22, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Amin, saudara, puji nama Tuhan. Kita bersyukur dan saya bersyukur sekali membaca ayat firman ini yang sangat mengingatkan saya bahwa didikan itu penting, nasihat itu penting. Seberapa banyak dari kita yang sering mengabaikan didikan, nasihat ya. Waktu kecil kita dididik oleh orang tua ya. Mungkin anak-anak bayi masih bisa nurut ya, umur 1 tahun, 2 tahun, tetapi ketika sudah mulai beranjak dewasa ya pasti kita akan mengalami yang namanya, kalau anak-anak dibilangin orang tua pasti ada pemberontakan, pasti ada penolakan ya. Manusia sudah dari kecil sudah mengalami yang namanya pemberontakan ya, bahkan tidak nurut ya dengan orang tua. Jadi kadang kalau ada lagu yang mengatakan anak sekolah minggu dengan gitu ya, karena memang anak-anak kecil itu kalau sudah mulai ngerti, udah mulai tahu dunianya ya, pasti dia akan merasa bahwa saya lebih tahu gitu ya ketimbang orang tuanya ya. Dan mungkin seberapa banyak dari kita saat ini mungkin pernah berpikir bahwa saya ini juga lebih tahu gitu ya, dan merasa bahwa kita lebih mengerti gitu ya, tanpa kita mau mendengarkan dulu ya. Apalagi ya, contoh kecil aja, apalagi ketika kita waktu melewati masa-masa COVID, apalagi sampai sekarang pun juga kita sedang mengalami masa-masa pandemi ya, dimana orang-orang yang disuruh pemerintah untuk vaksin, tetapi kita memilih ya, ada yang memilih bahwa nanti vaksin bisa bikin sakit, ada yang bilang vaksin nanti bikin kita jadi kena COVID, ada yang bilang kalau kita vaksin nanti kita mati dan sebagainya, atau ada yang juga bilang bahwa umurnya jadi pendek dan sebagainya. Padahal kalau saya sempat juga terpengaruh berpikir seperti itu, bahwa wah bener ya, apa iya ya gitu ya.
Tetapi saya berpikir lagi bahwa yang menyediakan vaksin ini adalah pemerintah, ya, di mana pemerintah itu adalah wakil Allah. Wakil Allah. Jadi kalau pemerintah sudah menetapkan untuk vaksin, berarti kan pemerintah itu melalui proses, ya, proses di mana mereka meninjau, meneliti, bukan asal-asal suruh vaksin. Bahkan nggak mungkin, ya, kalau dipikir secara pikiran kita, ya, kalau vaksin itu bisa membuat kita sakit atau bisa membuat kita jadi punya umur yang pendek, ya, padahal, ya, umur kita itu di tangan Tuhan, bukan di tangan vaksin, ya. Siapa tahu aja kebetulan orang itu sudah jatahnya meninggal ketika habis vaksin, ya. Terus dikait-kaitkan, ya, manusia itu suka mengkait-kaitkan, ya, wah itu gara-gara vaksin, ya, jadi dia meninggal besoknya. Karena kita nggak pernah tahu hidup ini adalah milik Tuhan, ya. Bahkan kematian pun memang kan firman Tuhan bilang Tuhan itu datang, ya, seperti pencuri yang tidak pernah diketahui siapapun. Begitupun juga dengan hidup manusia. Hidup manusia itu tidak diketahui kapan nanti dipanggil Tuhan, ya. Kadang suka berpas-pasan dan orang suka mengambil kesimpulan sendiri dan membuat berita-berita yang tidak akurat, ya, yang membuat orang menjadi ketakutan karena perbuatan kita sendiri, ya, mengambil kesimpulan dan membiarkan berita-berita buruk itu terjadi. Saudara, ayo saya mau mengajak saudara untuk yang mendengarkan, kita mau belajar memakai akal budi kita dengan hikmat Tuhan. Kita mau belajar menjadi pribadi yang rendah hati ketika kita dinasehati, ya, ketika pemerintah berkata bahwa kita harus vaksin, ya, itu memang aturannya seperti itu dan kita memang harus siap, ya. Dan percayalah bahwa nasihat-nasihat itu akan membawa kita kepada perbuatan, kepada kehidupan kita yang lebih baik lagi. Seberapa banyak di sini kita mengabaikan. Ketika kita mengabaikan nasihat atau kita mengabaikan apa yang dikatakan itu baik, ya, itu akan membawa kita kepada jalan kebodohan, ya. Sama saja kita ini menjadi orang yang, ya, itu tadi anak-anak memberontak yang tidak mau dengar-dengaran. Bukan anak-anak saja yang gak dengar-dengaran, tetapi dewasa pun, ya, juga gak dengar-dengaran. Untuk itu saudara, kita mau, ya, memiliki jalan kehidupan orang yang berakal budi menuju ke atas supaya ia menjauhi dunia orang mati. Ya, di sini kita mau belajar bahwa kita mau menjadi orang yang bijaksana, bukan orang yang bodoh yang menolak didikan, ya, didikan Tuhan, didikan gembala, didikan orang tua, ya, bahkan orang yang lebih tua atau menasehati kita atau orang-orang yang seiman, ya, atau orang-orang yang menjadi penanggung-jawaban dalam pekerjaan Tuhan, ya. Kita mau membuka telinga kita mau merendahkan hati kita untuk bisa mendengarkan, ya, mendengarkan didikan, mendengarkan nasihat. Ketika kita berbuat salah, ada yang menegur, itu berarti Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk memperbaiki. Itu berarti orang itu mengasihi kita. Ya saudara, seberapa banyak dari kita berpikir, ya, ketika contoh kecil saja kita ketilang di rambu-rambu lalu lintas, ya. Saya ingat sekali ketika saya mau berangkat ke Magelang naik mobil bersama bapak saya dan suami. Waktu itu memang kita buru-buru karena ada acara lamaran. Ya saudara, ketika kita naik mobil, ya, seharusnya, ya, pas di lampu merah itu jalannya kita tidak boleh ambil ke kanan, ya, tapi kita harus mengikut ke kiri karena nanti bahaya, ya, karena dari belokan sana itu nanti bisa ada mobil, ada motor atau kendaraan lain. Jadi memang harus ikut lalu lintas, ya. Ketika itu yang nyetir adalah papa saya. Nah, papa saya itu menyetir karena memang buru-buru, ya, akhirnya kita menyeliplah ke kanan, jalanan ke kanan, ya, dan ternyata di depan kita ada polisi, ya, dan polisi menyuruh kita stop di situ. Akhirnya kita kena tilang, ya saudara. Nah, di situ kita belajar, ya, kalau andaikan, ya, kita berpikir bahwa
Kalau ada di depan kita atau di belakang kita, kok dia nggak ditilang, kok saya ditilang, itu berarti Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk melakukan yang baik ya, menyelamatkan kita. Karena memang itu sudah rambu-rambu. Kalau kita langgar itu akan berbahaya, membahayakan nyawa kita ya. Kalau kita sudah buru-buru ya, terus tiba-tiba ketilang, itu bersyukurlah, berarti saudara sedang diingatkan ya dari bahaya maut ya, dari kecelakaan. Jadi saudara, ketika ada sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita, jangan menyalahkan siapapun, jangan menyalahkan ada yang tegur kita, ada yang mengingatkan kita, tetapi justru kita mengintrospeksi diri kita bahwa ada rencana Tuhan ya. Kalau saja waktu itu kami tidak ditilang, mungkin Bapak saya akan semakin ngebut ya saudara. Nah untuk itu, maaf saya mau bersin ya. Jadi untuk itu saudara, kita mau percaya bahwa hal-hal yang terjadi yang menegur kita ya dengan kasih Tuhan, dengan baik kita mau mendengarkan supaya tidak menjadi malapetaka, karena kita mau menjadi orang yang bijak, orang